Nah, anak-anak, oh, kenapa anak-anak di rumah kok tunjuk-tunjuk ke sana? Ada apa? Apa? Ada dombi? Nggak ada kok. Kita tunda dulu ya mencari dombi. Oke. Ya, apakah anak-anak masih ingat? Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar cerita berseri tentang Tuhan Yesus. Yesus pernah berkata, "Akulah titik titik titik." Apa jawabannya? Akulah roti hidup yang memberikan hidup selama-lamanya. Artinya, siapa yang percaya Tuhan Yesus akan mendapatkan hidup selama-lamanya di sorga. Yesus juga pernah berkata, "Akulah titik titik titik." Apa jawabannya? Akulah terang dunia. Siapa yang percaya Tuhan Yesus, maka hidupnya yang gelap karena dosa dirubah menjadi terang karena mengerti firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Hari ini, Lause dan anak-anak akan lebih mengenal Tuhan Yesus dari apa yang dikatakannya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 16. Anak-anak, perhatikan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik." "Oh, gembala itu apa ya?" Gembala adalah orang yang pekerjaannya menjaga domba-domba. Kalau Tuhan Yesus gembala, lalu siapa domba-dombanya? Anak-anak tahu? Siapa? Siapa? Ya, domba-domba adalah kita semua. Lause, anak-anak, papa, mama, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah domba-dombanya Tuhan. Jadi, Tuhan Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Di sini siapa yang bisa bersuara seperti domba? Mbe, mbe. Anak-anak di rumah bisa? Coba sekali lagi. Mbe, mbe. Sepertinya tadi Lause dengar ada suara dombi. Tapi tidak ada. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, yang menjaga domba-dombaku." Anak-anak, memangnya domba itu harus dijaga ya? Padahal kan gak usah repot-repot dijaga oleh gembala. Biar saja domba-domba itu menjaga dirinya sendiri ya. No, 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 no. Oh, ternyata tidak bisa. Karena domba-domba itu tidak tahu jalan pulang. Biasanya domba berjalan atau berlari bersama domba-domba lainnya mengikuti gembala. Kalau ada satu domba yang tidak taat, berjalan sendiri ke tempat lain, maka domba itu tidak dapat pulang. Mbe, mbe, siapa yang dapat menolongnya? Maka gembala harus datang mencari dan menemukannya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, gembala yang baik. Ketika Lause dan anak-anak mengambil jalan sendiri, tidak mau taat
tidak mau percaya, siapa yang dapat menolong kita? Tuhan Yesuslah yang datang mencari dan menemukan kita. Kita digendong, disayang, kita dibawa pulang ke kandang supaya bisa kembali dekat dengan Tuhan yang mengasihi kita. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Bau apa ini? Tidak enak baunya. Seperti bau kotoran. Oh, ternyata bau domba. Domba bukan binatang yang paling bersih. Mereka bau dan kotor. Setiap kali domba tidur, maka rumput dan kotoran menempel di bulu mereka yang keriting. Bahkan ada kutu yang suka hidup di bulu kepala domba. Ih, jika gembala tidak membantu menghilangkan kutu itu, domba bisa buta. Domba akan tetap kotor jika gembala tidak membantu membersihkannya. Demikian pula kita anak-anak. Bisakah kita membersihkan hati yang kotor karena dosa-dosa? Dengan sabun? Dengan sikat? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membersihkan hati yang kotor karena dosa. Nah, itu suara Dombi. Wah, apakah Dombi dalam bahaya? Tahukah anak-anak, domba juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Coba kalian perhatikan, seekor kucing atau anjing, kalau ada yang mengganggu, maka punggung kucing akan melengkung, lalu mencakar dengan kukunya yang tajam. Kalau anjing akan memperlihatkan giginya yang tajam dan bisa menggigit. Tapi bagaimana dengan domba? Apakah domba bisa mencakar dan menggigit? Tidak bisa. Domba tidak punya gigi atau cakar yang tajam. Domba tidak bisa menggeram. Bahkan tidak bisa berlari cepat karena kakinya kecil dan kurus. Jadi kalau ada serigala datang, domba akan diterkam dan dimakan oleh serigala. Siapa yang dapat menolongnya? Tentu saja gembala. Tapi ada gembala yang tidak baik. Ia malah lari dan meninggalkan domba-domba ketika ada bahaya datang. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ia mati di atas kayu salib dan memberikan hidupnya bagi kita. Tuhan Yesus tahu kita orang berdosa yang pasti akan dihukum. Kita seperti domba tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia. Ia menggantikan hukuman kita dengan mati di kayu salib, supaya kita yang percaya tidak dihukum karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari hukuman. Hore! Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala yang baik.